Ada apa dengan rumah ini? Kenapa sahabat ini begitu istimewa dipilih oleh Rasulullah SAW? Jawabannya, kata para ulama, ada 1000 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya Ahum khairun am qawmu tubba. Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran menyebutkan satu ayat yang ayat itu Allah sebut Raja Tuba. Raja itu banyak. Kemudian ada Fir'aun. Fir'aun itu raja di Mesir. Kalau di negeri Hijaz, dia mana sana namanya Tuba. Jadi disebut dalam Quran Ahum khairun am qawmu Tuba. Raja Tuba adalah seorang raja yang namanya As'ad al-Himyari. Dia dari suku Himyar. As'ad al-Himyari, kalau di sini ada ustaz atau bapak yang suka baca nanti bisa lihat tafsir. Ada satu raja namanya As'ad al-Himyari. Dia pernah punya masalah sama satu orang penduduk Madinah. Madinah dulu namanya Yathrib. Ada masalah begitu. Dan orang Madinah, orang Arab pada saat itu, kalau ada masalah sama satu orang, satu suku perang. Maka raja menyiapkan pasukan, udah kita kepung, kita serang, ini orang sekampung, kita habisi, kita bantai. Ini 1000 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Raja Tuba yang bernama As'ad al-Himyari kumpulin pasukan, kita akan kepung satu tempat namanya Yathrib. Ada apa tuan? Saya punya masalah sama orang situ dan saya khawatir mereka bersekongkol dengan keluarganya. Datanglah Raja Tuba ini bersama bala tentaranya mau mengepung kota Yathrib. Kota Yathrib adalah kota Madinah. Nanti namanya berubah. Nama Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah. Sebelum hijrah namanya Yathrib. Akhirnya raja ini Raja As'ad, Bapak Ibu kalau mau tahu, adalah manusia yang pertama kali memberikan pelampung Ka'bah. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu batu saja tanpa kain lampu. Siapa manusia yang pertama kali kasih lampu kain Ka'bah? Ini orangnya, namanya As'ad al-Himyari. Hidupnya 1000 tahun sebelum Rasulullah. Akhirnya dia datang ke kota Madinah dan dia mau menghanguskan kota Madinah. Tiba-tiba ini orang raja ini sakit kepala parah. Sampai dia nggak kuat duduk, nggak kuat jalan. Sakitnya parah. Dia panggil tabib, obatin penyakit saya. Dikasih obat macam-macam, nggak kunjung sembuh. Sampai akhirnya sudah banyak dokter obatinnya tidak baik, nggak baik-baik. Datanglah 2 orang rahib pendeta Yahudi, datang kepada dia dan bilang, Tuhan, boleh kita ngomong? Silakan. Kami rahib Yahudi yang tinggal di kota Yathrib. Saya cuma mau kasih tahu sama Tuhan, ini Tuhan sakit kepala, pakai obat apapun kemungkinan tidak akan sembuh. Karena sakit kepala ini pesan dari Allah, peringatan dari Allah, karena Tuhan mau memerangi penduduk kota Yathrib. Memang saya kenapa? Asal Tuhan tahu kota Yathrib ini akan dilindungi oleh Allah, karena kota ini adalah akan menjadi tempat hijrahnya dan di akhir zaman. Yang kami baca sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat. Ini raja ini bilang, siapa yang di akhir zaman? Apakah segitu istimewanya? Sampai orang yang belum datang, kampungnya dijaga sama Allah. Ya, beliau bernama Ahmad. Seperti apa sifatnya? Sirah ini menjelaskan secara detail sifat-sifat Rasulullah SAW. Allah berfirman di Al-Quran,
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani pada masa itu, mereka kenal sifat Rasulullah seperti mereka mengenal sifat anak mereka sendiri. Kita kenal sifat anak kita, dia makanannya apa, dia gaya apa, kita tahu. Dia kalau tidur biasanya jam berapa, jalannya bagaimana, di bocah kalau ngantuk bagaimana. Kita sebagai orang tua kan hafal banget sifat anak kita. Allah bilang di Al-Quran, itu orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani pada masa itu hafal sifat Nabi seperti mereka hafal sifat anak mereka sendiri. Sehingga hari ini kasih jelaskan detail sifat Rasulullah kepada Raja As'ad al-Himyar. Beliau orang yang begini, orang yang begini, dijelasin semua. Akhirnya raja ini jatuh hati sama Rasulullah SAW, jatuh cinta sama sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran buat kita, hikmah buat kita. Mereka hafal sifat Nabi. Kalau kita nggak hafal, sebenarnya kita malu ya. Kita umatnya nggak hafal, kita malu sebenarnya. Ada satu tips dari para ulama, kalau kita pengen tumbuh cinta sama Nabi Muhammad, bahkan mimpi Nabi Muhammad, bisa mimpi Rasulullah, bisa cinta Rasulullah, bisa hafal sifat Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sempetin beli buku sejarah Rasul. Kalau yang bahasa Indonesia saya nggak tahu, kalau saya bacanya bahasa Arab, kita Syama'il Muhammadiyah. Nanti kalau tapi jangan sembarangan beli ya, karena ada juga buku-buku tentang Rasulullah yang isinya terkontaminasi. Habib Ustaz, saya mau tanya buku apa yang recommended? Tanya sama Ustaz yang ada. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Makannya Nabi Muhammad makan apa? Bentuk fisiknya Rasulullah, buah kesukaan Nabi Muhammad. Ada lagi kitab Fiqh Muslimah karya Dr. Syekh Muhammad Said Al-Mubi, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu yang ada. Ada lagi buku kita sejarah Nabi karya Profesor Dr. Abdul Said Muhammad Al-Maliki, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada lagi buku yang lain banyak. Nah, buku itu taruh di ranjang. Jadi kalau kita pengen cinta sama Nabi, kalau kita pengen mimpi Nabi Muhammad, taruh buku itu di ranjang. Sebelum tidur seperti 5-10 menit baca, mulai dari halaman pertama. Rasulullah lahir, sampai Rasulullah besar, Rasulullah pergi ke Syam, Rasulullah terus. Besok mau tidur baca lagi. Besok mau tidur baca lagi sampai 1 kitab khatam. Ini menjawab untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Bahkan sudah banyak yang mimpi Rasulullah. Karena sebelum tidur alam bawah sadar kita disiapkan untuk membayangkan Rasulullah. Menjawab. Dan salah satu nikmat besar kita hidup di dunia adalah Allah perkenalkan kita sebelum wafat mimpi berjumpa dengan Nabi. Dan kerugian besar kita hidup 30, 40, 50, 60 tahun jadi umat Nabi Muhammad, tapi seumur-umur belum pernah mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Memangnya kalau mimpi Nabi Muhammad kenapa? Satu, orang kalau mimpi Rasulullah semua masalah lupa. Kegaduhan, kepenatan hidup, problem di dunia ini hidup banyak masalah. Mimpi Nabi Muhammad itu ringan. Jiwa menjadi tenang, pikiran tercerahkan, hati menjadi lebih lapang. Satu. Yang kedua, itu adalah tiket untuk kita berjumpa Rasulullah nanti di akhirat. Jadi tanda orang yang di akhirat akan berjumpa Nabi Muhammad itu di dunia biasanya mimpi lebih dulu, itu tanda dia akan berjumpa lagi dengan Nabi. Nah ini penting pelajaran buat kita. Kemarin cerita tadi, si raja tadi akhirnya jatuh hati sama Rasulullah. Terus dia tanya,
kira-kira dia tiba? Kata Rahim tadi, kita juga lagi nunggu, nggak ada yang tahu kapan dia tiba. Kita nunggu dulu bersama. Karena dia tinggal di negeri aman, maka si raja tadi bikin surat. Dia mau balik ke kampungnya ke negerinya, dia bikin surat. Lalu itu saya bikin surat untuk Nabi Muhammad, dan saya buat syair khusus untuk Nabi Muhammad dari Ahmad. Kalau aku tidak ibunya Ahmad. Dia bikin surat, dia tutup suratnya kemudian distempel namanya. Kita tanya saya dikasih. Dia titipkan surat itu kepada tokoh kampung kota Madinah. Dia ada sesuatu. Saya titipkan surat ini. Kalau nanti Nabi itu tiba, sampaikan salam saya dan surat ini dari saya untuk beliau. Baik teman-teman, akhirnya kota Madinah dari diserang namanya. Dia pulang ke kampungnya. Kayaknya suara saya khas sama ibu-ibu. Akhirnya pulanglah hari ini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun belum datang juga Rasulullah. Sampai pegang surat ini sudah tua dan merasa dia akan mati. Kayaknya aja dipanggil penerusnya. Ini ada titipan untuk Nabi akhir zaman yang katanya akan datang ke sini. Saya merasa saya akan meninggal dunia. Kalau saya meninggal kamu pegang, kamu sampaikan meninggal orang. 10 tahun, 20 tahun sampai yang kedua pegang berasa kayaknya saya sudah tua bakal mati. Dititipin lagi orang berikutnya, dititipin lagi sampai 100 tahun sampai akhirnya meninggal. 200, 300, 400 sampai 1000 tahun. Di kota Madinah ada surat untuk Nabi Muhammad. Sampai datanglah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika kontak Nabi ini memilih tempat sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, rahasia jawabannya adalah karena di rumah itulah surat titipan raja yang mengurus kehidupan. Jadi surat itu dipegang oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga ketika Nabi Muhammad datang, disampaikanlah surat ya Rasulullah, ini kami mewarisi surat kafir an kafir. Ini turun-turun dari tokoh ke tokoh, turun-turun kami dapat amanat untuk kamu. Surat dari siapa? Dari seorang raja As'ad al-Hijri. Diberikan itu kan dibuka, segelnya masih tutup. Diberikan surat itu kepada Rasulullah. Dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Isinya cukup panjang. Salah satu isinya dari As'ad al-Hijri kepada Nabi Ahmad utusan Allah. Wahai Rasulullah, aku menyatakan diri bahwa aku beriman percaya kepada kamu dan syariat kamu. Akui saya sebagai umat kamu. Dan apabila aku tidak berjumpa kepada kamu bersama, tolong aku mohon di hari kiamat kelak jangan lupakan aku berikan syafaat kamu. Sampai akhir cukup aja. Illahil amrul kullu bi bahasa Tuhan. Sehingga Rasul mengatakan As'ad al-Hijri raja Tuba telah masuk Islam. Jangan ada satupun yang mencela raja Tuba. Hadirin terbaik sekalian. Hikmah yang kita bisa ambil satu pertama, orang kalau dengar terus sejarah Nabi, kisah Nabi, sifat Nabi, lama-lamaan dia bisa jatuh cinta kepada Nabi, bahkan bisa mimpi berjumpa Nabi Muhammad. Yang kedua, hikmah hal ini kita ambil pelajaran. Orang yang mengaitkan sesuatu kepada Nabi, ini raja, ini surat kepada Nabi 1000 tahun. 1000 tahun. Allah yang Maha Tahu akan menyampaikan surat itu, cinta itu akan dijaga oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya belum datang. Dan kita bisa melakukan itu. Kalau Bapak Ibu mau ikut ini,
mengikuti rasa. Misal contoh, kita mau punya anak, maka ini adalah kita sudah besar. Kita punya anak lagi, kita lihat di Allah, saya mau punya anak untuk menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad. Coba kaitkan sama Nabi Muhammad. Anak yang dikaitkan untuk Nabi Muhammad ya. Kita buka usaha, misalnya Allah saya buka usaha untuk saya mau kasih kerjaan atau saya mau memberikan kelebihan rezeki saya untuk umat Nabi Muhammad. Kaitkan semua aktivitas kita kepada Rasulullah, maka akan mendapat perhatian khusus dari Allah. Kalau kita mendapat perhatian khusus dari Allah, kaitkan semua usaha kita atau aktivitas kita atau apapun, sambungin dengan Allah. Kita bentuk majelis taklim di masjid ini, kita niat untuk membanggakan Nabi, supaya umat Nabi paham ilmu agama, supaya Nabi Muhammad senang. Satukan semuanya Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyambungkan sholat kita. Kita ini sholat kalau menyambung ke Nabi Muhammad dasar. Kita sholat pasti ucap salam sama Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang Allah ingin sampaikan, kalau semua dikaitkan ke Nabi Muhammad, Allah akan diberi perhatian khusus seperti raja. Nah, hijrah Nabi Muhammad memberikan banyak pelajaran dan hikmah. Salah satunya, mulai sekarang kita belajar. Kita mau aktivitas sesuatu, ingat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya sambungkan ini kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, saya ingat ini untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad, atau pakai selipkan situs salawat kepada Nabi Muhammad. Kita buka usaha baca salawat kepada Nabi Muhammad. Saya minta keberkahan dari Allah supaya kita dapatnya rasa sama umatnya Nabi Muhammad. Atau kita melainkan kamu kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan dapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, malam ini ada acara santunan. Jadi, yaitu kita minta kepada Allah semoga anak-anak yang malam ini disantuni menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang soleh, dan semua pihak yang membantu acara malam ini terselenggara. Semoga Allah berbulan kerjanya. Yang kalau ada yang kurang sehat, Allah angkat penyakit. Yang punya hajat, Allah berbulan kerjanya. Yang ada masalah, yang ada urusan, Allah berikan jalan keluar masalahnya. Urusannya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahkan rezekinya ala hadinya wa ala kulli salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya